sehatku. Senang sekali rasanya kita kembali lagi berjumpa dalam program Ramadan Sehat, Nutrisiku Sehat, Ramadanku Berkah. Nah Sobat Sehat, hari ini tentunya kita akan membahas lagi menu-menu yang sehat untuk berbuka puasa. Bersama saya Syaputri Indra Dewi dan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Dan hari ini kembali lagi kita berada di lokasi yang sama di minggu lalu, yaitu di UPF BKTM Tajudin Khalid Makassar. Masih suasana yang begitu cerah, secerah hati saya menyapa Sobat Sehatku pada hari ini. Kalau begitu Sobat Sehatku, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan narasumber kami, yaitu Kakak Suryanti AMD Farm. Selamat pagi Kak Suryanti. Selamat pagi Mbak Putri. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Iya. Kayaknya Kak Suryanti ini selalu semangat, apalagi kalau mau ketemu yang namanya Sobat Sehatku ya. Nah Sobat Sehatku, hari ini Kak Suryanti akan berbagi tips untuk menu berbuka puasa dan juga saat sahur, yaitu ramuan meningkatkan stamina ya. Kalau begitu tanpa perlu berbasa-basi lagi Kak Suryanti, cus langsung saja Kak Suryanti untuk memperkenalkan apa-apa saja bahan utama dalam membuat ramuan untuk meningkatkan stamina. Oke Mbak Putri, pertama-tama bahannya adalah jahe. Kita menggunakan jahe, yaitu 1 ruas jari ya, 1 ruas jari. Yang kedua, temulawak. Temulawak juga 1 ruas jari. Pemanisnya kita menggunakan gula merah secukupnya. Nah, semua bahan ini akan dimasak bersamaan, tetapi terlebih dahulu kita harus menggunakan higienitas pada saat mengolah ramuan itu. Oke, baik. Tunggu dulu Kak. Ini apa? Ini untuk daun pandan. Daun pandan. Itu pengaromanya. Oh, untuk aroma ya, supaya ada aroma-aroma rasa pandannya gitu ya. Aroma menenangkan. Oh, aroma menenangkan. Oke. Jadi daun pandan terkenal dengan efek sedatifnya. Oke. Jadi, membantu menenangkan atau merelaksasi badan. Merelaksasi badan ya. Iya. Oke. Nah, mungkin Kak Suryanti terlebih dahulu menjelaskan kenapa harus pakai bahannya yang ini. Iya. Jahe, kandungan dalam jahe yaitu gingerol yang terkenal dengan zat aktif minyak atsirinya, dapat mengobati sakit mah, terus mengatasi rasa nyeri, dan bisa untuk gangguan lambung. Oh, gangguan lambung. Jadi Iya. Sobat Sehat yang punya bermasalah dengan yang namanya mah, lambung ya, bisa langsung konsumsi yang namanya ramuan ini ya. Terus selanjutnya yang ini manfaatnya temulawak. Temulawak yaitu kandungan aktifnya yaitu kurkuminoid. Di dalamnya itu bisa untuk mengobati penyakit hati atau mengatasi gangguan fatty liver pada hati, meningkatkan nafsu makan pada anak, terus dapat juga mengobati mual dan muntah. Karena dia mengandung vitamin B6. Oke, Kak Suri, mengobati yang namanya hati. Jadi orang yang patah hati langsung makan ini aja. Patah hati lain obatnya. Oh, lain obatnya. Oke lah, kalau begitu kita move on dari patah hati, kita lanjut lagi. Ini yang namanya gula aren. Gula merah atau gula aren. Oke, fungsinya apa? Gula aren itu untuk pemanis ya. Kita nggak pakai gula pasir di sini karena kadar indeks glikemiknya itu agak tinggi, jadi kita menggunakan gula merah. Oke, tadi sudah pemanisnya disebutkan oleh Kak Suryanti secara detail untuk kita semua. Kalau begitu kita langsung ke proses pembuatnya. Ya, cara membuatnya. Oke. Pertama-tama kita harus didihkan air. Didihkan dulu air. Sebanyak airnya berapa? 2 gelas. 2 gelas. Yeah. Aduh, cantik banget kupu-kupunya. Sama kupu-kupunya juga, iya, kupu juga ikut ya, ikut dalam suasana kita hari ini. Oke, mungkin Kak Suryanti di sebelah sini. Boleh. Saya bergeser lagi ke sebelah sini. Jadi alat yang digunakan yaitu panci. Panci boleh terbuat dari stainless steel, tanah liat atau kaca. Oh, berarti pancinya juga khusus ya Kak Suryanti. Jadi tidak sembarang menggunakan panci. Yang biasanya kita tahu itu panci-panci yang kaca mempunyai logam tipis. Oh, logam tipis. Seperti panci Jawa. Itu tidak boleh digunakan. Tidak boleh. Kenapa? Karena senyawa logamnya dapat berinteraksi dengan kandungan zat aktif di dalam jamu ini. Oke, kalau begitu pancinya ini harus stainless. Harus stainless nih, Sobat Sehatku. Terus yang kedua, peralatannya juga nih pisau. Pisau juga harus stainless. Oke, harus ya. Harus. Kalau pisau saya agak takut ngeri-ngeri gitu, ngeri-ngeri sedap gitu. Terus yang ketiga, pakai saringannya. Saringannya juga stainless ya. Oke. Semua harus bahan stainless ya.
Terus alat sendoknya masaknya yang digunakan sendok kayu. Oke, itu nggak stainless itu gimana? Nggak perlu stainless. Oh, nggak perlu stainless, oke. Terus yang terakhir kita pakai talenan. Talenannya juga harus terbuat dari kayu atau bambu ya. Bambu, oke. Kita nggak menggunakan talenan plastik karena jika kita mengiris sesuatu dan mengenai plastik, maka mikrofiber dari plastik akan keluar. Jadi tidak aman untuk dikonsumsi ya bagi tubuh ya. Oke, baiklah. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang dari alam aja. Jadi pertama-tama kita didihkan air sebanyak 2 gelas ya. Kompornya nyalakan dulu. Dengan api sedang ya. Kalau mendidihkan air api besar aja. Api besar aja. Nanti bahannya turun baru pakai api sedang. Gelas itu bisa 200 ml ya. Kalau ini cangkir ya. Jadi kita gunakannya 2,5 ya. Kalau gelas itu 200 ml. Kalau gelas pakai gelas 200 ml, kalau cangkir 2,5 gelas. Oke, baik. Cangkir. Oh, 2,5 cangkir. Ya. Next, kita tunggu dulu mendidih nih. Iya, jadi bahan-bahannya dirajang dulu ya. Bahan-bahannya dirajang semuanya. Dirajang dulu, dipotong-potong kecil ya. Iya. Jadi setelah mendidih airnya, apinya dikecilkan dan masukkan bahannya. Oke, apinya nggak langsung dimatikan ya? Iya, jadi memakai api kecil selama 15 menit. Terus yang kedua gula merah. Gula aren. Gula aren. Ya. Nah, gula aren ini memang kadar glikemiknya agak rendah, tapi tetap juga tidak bagus untuk orang DM. Jadi pakai gulanya sedikit aja. Kalau orang DM itu pakainya boleh gula jagung atau gula stevia. Itu berapa banyak gulanya, Kak? Secukupnya, sesuai selera. Oke. Terus yang terakhir adalah pandan ya. Pandan ini untuk merelaksasi. Jadi bagi anda-anda yang sulit tidur, boleh memakai pandan, digunting-gunting kecil untuk diletakkan di samping tempat tidurnya. Itu membantu bagi orang-orang penderita insomnia ya. Banyak juga manfaat dari daun pandan ya, Kak Surya. Jadi selama memasak, jadi sesekali sambil diaduk selama 15 menit dengan api kecil. Harus diaduk ya, Kak ya? Iya, kita menggunakan api kecil karena jika menggunakan api besar maka bahan aktif di dalam ramuan ini akan rusak. Jadi kita harus menggunakan api kecil supaya sedikit demi sedikit sarinya tertarik keluar dan dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita. Jika apinya besar maka senyawa aktif seperti fenol, kurkuminoid itu bisa rusak dan menguap. Jadi setelah masak kita boleh matikan fenol dan kurkuminoid. Iya. Jadi senyawa tersebut dapat sebagai antioksidan. Antioksidan itu terkenal sebagai anti kanker. Ya. Jadi bagi para sahabat sehat yang mau sehat dari sekarang boleh mengkonsumsi atau meminum temulawak ya. Tapi boleh minum ramuan ini sambil konsumsi juga obat ya? Jika ingin meminum bersamaan dengan obat resep dokter, itu harusnya ada selisih waktu 2 jam. Entah itu sebelum minum obat atau sesudah minum obat dengan jarak waktu 2 jam. Tapi kalau untuk seperti kayak saya gini ya, Kak ya, mau minum langsung tanpa makan boleh? Boleh. Temulawak kan terkenal sebagai obat mah dengan jahe juga. Jadi bagus minum sebelum makan. Jamu itu bagus dikonsumsi sebelum makan karena gampang terserap oleh dinding-dinding ususnya kita. Jadi cepat memberi manfaat atau memberi efek bagi tubuh kita. Percandaan juga bisa langsung lancar ya kayak kalau mengkonsumsi ini ya. Ini bagusnya dikonsumsinya berapa kali sehari, Kak? Kalau jamu itu 2 kali sehari, pagi dengan malam. Tapi kan sekarang kita lagi berpuasa, makanya kita minum buka puasa bisa langsung diminum. Terus nanti mau sahur juga boleh diminum. Jadi tetap dosis 2 kali sehari. Sobat sehatku, jangan diminum di siang hari ya. Jadi minumnya itu pas azan berkumandang, tapi azan maghrib ya. Dan juga sahur. Jadi setelah selesai kita boleh menyaringnya. Saya bantu dengan menggunakan saringan stainless ya. Bahan-bahannya itu sangat mudah sekali ya, Kak ya. Dan proses pembuatannya juga tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi cepat dan tepatlah
cepat penanganannya, tepat pengobatannya. Ya. Oke. Kita tutup dulu. Iya, boleh. Jadi sudah bisa disajikan. Aroma rempah-rempahnya itu tercium loh sampai ke sini. Mungkin juga sama sobat sehatku udah kecium ini ya. Jadi sobat sehatku sangat mudah proses pembuatnya dari ramuan sehat untuk meningkatkan stamina, kebugaran kita juga bisa langsung bisa melakukan aktivitas ini yang tadinya kita malas-malesan ya kan untuk beraktivitas di luar rumah. Setelah minum jamu ini insya Allah kita akan 2 kali lipat lebih sehat lagi. Jadi jamu itu Mbak bukan untuk pengobatan, tetapi jamu itu untuk pencegahan. Ya, jadi jika kita ingin sehat, maka kita harus mencegah dulu sebelum kita mengobatinya. Mencegah dulu sebelum mengobati sobat sehatku. Jadi jamu itu pencegahan. Jadi banyak orang yang berpikir saya sakit baru saya mencari obat atau saya mencari jamu. Kalau jamu sendiri bukan untuk pengobatan tetapi untuk pencegahan. Jadi ke preventifnya saja, bukan ke kuratifnya ya. Jadi jangan sampai sakitnya sudah parah baru mencari jamu. Jadi ramuan ini mungkin bisa direkomendasikan kepada sobat sehatku, apalagi ini di bulan suci Ramadan, tentunya banyak sekali aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan di luar rumah. Dan ini salah satu ramuan alternatif yang mudah, simple sekali bikinnya sobat sehatku, dan juga harganya recommended. Ya, karena ini bahan-bahan dasarnya ini terjangkau sekali dan bisa ditemui dimanapun kalian berada ya. Asal jangan berada di rumah aja, harus beli dulu bahannya, baru dibuatnya di rumah ya. Oke, terima kasih Kak Suryanti. Mungkin ditambahkan lagi, kenapa Kak Suryanti? Sebelumnya, kalau ingin mengolah bahan-bahan seperti ini, jadi semuanya harus dikupas bersih ya. Karena kita nggak tahu yang nanam dan memakai pupuk apa, jadi bagusnya dikupas kulitnya sampai bersih. Atau direndam pakai air hangat juga boleh? Kalau direndam kami tidak menyarankan. Kalau perendaman itu dapat mengeluarkan zat aktifnya lagi. Gitu ya? Jadi dikupas aja, terus dicuci bersih. Oke. Nah sobat sehatku, itulah tadi penjelasan dari Kak Suryanti AMD Farm yang sudah menjelaskan secara detail kepada sobat sehatku. Dan semoga ramuan ini bisa dikonsumsi untuk sobat sehatku dalam meningkatkan stamina selama menjalankan ibadah puasa nantinya. Dan sobat sehatku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari program kami Ramadan Sehat, Nutrisiku Sehat, Ramadanku Berkah. Sampai jumpa lagi dengan tema dan juga tentunya tips-tips untuk berbuka puasa nantinya buat sobat sehatku. Sampai jumpa, dadah.